Jadi seyogianya memang ada baik evaluasi dulu dengan juga yang hadir di sini memberikan satu tanggapan-tanggapan, usul saran dan lain sebagainya. Seperti yang mungkin Bapak sudah mulai atur sekarang ini. Itu lanjut dan harapan kami semua, terutama saya yang disebut tertua saat ini di sini, iso rukun lah ya. Jangan justru punya ikhwah tetapi tidak ada keaktifan sama sekali. Enggak juga kontak-kontak dengan Wilker itu juga harus supaya lebih dinamis. Ya, apalagi tuan rumah sudah menyiapkan begitu longgar buat kita semua. Kita sambut itu supaya kerukunan kita yang sudah dari tahun 75 yang saya ikuti pertama itu supaya tetap rukun, ya, guyup rukun. Kalau misalnya ada satu ya kesalahan atau satu ini jangan juga memaksakan diri untuk mencari benarnya sendiri, ya, juga jangan arogansi lah, supaya semua kita mengharap bahwa siapapun yang dipilih personil monggo, ya, mak. Mohon untuk selanjutnya lebih ada integrasi dengan Wilker. Selama ini kami tidak merasakan itu ada. Terima kasih. Bapak Ibu Surabaya dulu, ada wakil dari Surabaya. Nah Ibu Surabaya dhisik sadurunge angkatan nanti. Monggo ini mau evaluasi mau apa saja, unek-uneknya silakan disampaikan. Saya cuman kebetulan aja hadir, tapi sebetulnya saya belum ada komunikasi dengan teman-teman yang sesepuh kita. Jadi mungkin saya umum aja, cuman nggak usah ngomong yang ke belakang, ke depan aja. Supaya nyambung dengan teman-teman dari Bali atau sama tuanya Pak kita. Suasananya kita bikin adem, kemudian bener. Kembalikan ke AD-ART-nya, itu aja. Semua kalau mau ngomong bawa AD-ART-nya. Jadi Mas Yo, pemilihan pengurus, penetapan pengurus, pembahasan, coba lihat ada nggak yang bawa AD-ART, itu aja. Kalau saya nggak ngerti, itu yang dari Surabaya. Kembali ke AD-ART, itu aja. Kembali ke fitrahnya. Jadi kalau mau pilih bener milih, wis bener forume milih. Netapno, sing netapno sapa? Coba kembali baca AD-ART-nya lagi, itu aja. Terima kasih Ibu. Sekarang dari Bali, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpel aja Mas. Saya kebetulan ada sahabat saya yang dulu teman STM datang ke rumah tua. Ini ada reuni, ngomong kita ada reuni akbar. Nah, jadi harapan saya mimpi ini ketemu banyak teman dalam sarasehan ini. Ini saya simpel aja, belum ngomongin yang ruwet itu AD-ART itu gampang. Kita udah seumur ini sudah terlalu banyak urusan yang teoritis seperti itu. Goalnya itu gini, Mas. Saya cuman pengen seperti ini saya datang tuh kayak orang asing gitu loh. Bayangan mimpi saya ketemu seangkatan saya itu saya bingung. Angkatan piro nggak kenal. Nah kedua, kebanggaan saya yang datang ke sini ini pengen tahu pengurus-pengurus yang sudah 5 tahun, 5 periode ya. Bayangan saya datang di tanda terima itu ada suatu gambaran tentang STM yang saya banggakan dulu. Gak ada apa-apa itu. Gak ada yang menyangkut ini loh. Kita sudah berjuang sekian dengan memberikan suatu informasi yang konkret, yang memang memberikan kebanggaan yang gak hilang begitu. Loh, kok begini STM kita? Sedangkan kalau kita ngomong yang namanya sarasehan, ngomongin reuni itu
kebanggaan itu nggak boleh hilang. Dan saya juga nggak jadi orang asing di sini. Ini angkatan biru, angkatan non biru. Nah, harapan saya sebenarnya momen yang seperti ini dari pihak pembawa acara, yang angkatan sekian kumpul di sini, yang angkatan sekian, biar kita paham, kita lebih akrab. Ini enggak lepas sendiri. Kedua, kita berharap sebenarnya dalam pertemuan yang momen seperti ini, dalam Islam itu silaturahim itu bisa mengembangkan aspek macam-macam, panjang umur, ya kan, tambah rezeki, bisa sambung lagi, habis itu memberikan suatu mimpi yang baik ke kita. Jadi yang teori ini ya silakan, tapi bagaimana waktu yang singkat 2 hari ini bisa memberikan dampak bagi kita, kepada teman-teman kita yang lain, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kolega kita ini nyambung semua. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebelum kita ke umum, karena ini tadi berdasarkan wilayah, mungkin Mas Hari mau ngasih tanggapan? Terima kasih. Saya mau tanya yang terakhir, Mas siapa? Mas dari Bali. Nah, gini Mas ya, saya angkatan 73, nama saya Hari Santoso. Kebetulan saya pernah pegang Wilker Malang dan juga panitia-panitia, apa itu halal bihalal maupun reuni akbar. Ini dulu. Nah, apa yang Mas ungkapkan tadi, ini tradisi yang sudah. Seperti perkenalan tiap angkatan itu dilaksanakan pada hari reuni akbarnya, hari H besok, biasanya gitu. Jadi diadakan foto bersama angkatan 70 sampai 75, terus 76 sampai 80. Itu tampil, kemudian masing-masing diberi kesempatan memberikan sadang. Itu yang sedang berlaku. Apakah besok dilaksanakan seperti itu atau bagaimana? Saya sekarang ini enggak gitu, mudah-mudahan seperti yang masih nama. Sedangkan masalah pemilihan iqbal, saya sendiri tuh asal mulanya nggak tahu dari siapa mulainya ya. Tapi tradisinya itu ya waktu seresan begini, sehingga besoknya artinya yang dulu itu tinggal kita stempel. Waktu itu stempelnya Pak Uke. Pokoknya kalau Pak Uke bilang kamu ketua di sini, yang lain nggak ada komentar. Ya, jadilah yang terakhir ini Bambang Su. Pak Uke menyatakan di reuni akbar ini ya di Lembah Dieng. Sebelumnya juga gitu. Ya, dari Mas Pi, itu dipilih pada saat sarasan begini. Saya nggak tahu siapa yang mulai karena saya ngikuti sudah reuni akbar kedua, bertas nggak? Ini yang tradisi yang ada. Nah, yang penting itu tadi dari mas-mas tadi, kita ini diminta supaya satu sama lain akrab, ya, satu sama lain mengenal. Bahkan waktu dulu kita selanjang sana, ya, dari Wilker Malang mendatangi Surabaya. Bahkan pernah ini yang sepuh sekali, Pak Warso itu lulus tahun 53, pernah marah-marah pada Wilker gara-gara nggak diajak ke Sumber Mancing Wetan, ke tempatnya Mas Toto Sudartono. Karena apa? Kita itu ngeman. Bayangkan masa orang yang sudah sepuh itu harus dinaikkan truk. Ya, ini ke Sumber Mancing, rame-rame naik truknya Bekang, karena wakil komandannya adalah angkatan 80, saudara Misdi. Inilah yang penting kita jaga, keakraban antar alumni STM ini yang ngarit kita tekan. Jangan sampai seperti yang para senior ucapan tadi, gara-gara acara begini sampai angkatan tambah pecah. Ya, kita nggak usah terlalu formal lah. Marilah kita lihat tradisi. Wong apa sih untuk jadi pengurus ini? Mau kita korupsi? Apa yang dikorupsi? Iya kan? Sudah yang jadi mau pengurus itu sudah sangat terima kasih. Nah kalau kita belum sudah suasana nggak enak, terus satu yang lain tidak mau tahu tentang Iqbal ini, yang rugi kita, yang bersedia kita sudah beruntung. Karena saya mengalami sendiri waktu jadi ketua Wilker Malang itu, ya, ini dengan keakraban itu sampai menjadikan seseorang alumni itu minder. Apa yang saya akan minder? Waktu acara pertemuan 3 bulan sekali itu seperti orang pesta. Nah kesannya ini yang penyelenggara orang-orang kaya, padahal tidak. Seperti itu konsumsi datang sendiri-sendiri. Ada yang Mbak Serabi, ada yang Mbak Cenil, ada yang itu ya
2 kali minder itu yang pertama saya ingat sekali, pertama di Mas PI, kedua di rumahnya ini, rekan Maria itu, di lapangan tenis, suguhannya begitu. Terus akhirnya teman-teman ada yang minder, kalau tempat saya dan begini, waduh bagaimana? Nah itu sehingga saya umumkan, marilah kita gotong royong, jangan kita menarik iuran, lebih baik, datanglah seperti orang desa, bawa baki, seadanya kalau ada kacang, ada gatot, kita kembali ke masa lalu. Tinggalkan atribut, ini sudah kita janji. Walaupun jenderal, kalau ketemu gitu, tinggalkan jenderalnya. Walaupun komandan, kalau pertemuan jadi tinggalkan komandannya. Mari kita berlaku seperti kita teman sekolah dulu. Tapi dengan catatan, kalau sudah selesai acara, ke kantornya masing-masing, ya kita harus menjaga. Jangan sampai di depannya anak buahnya teman, kita ngomong seenaknya. Ya, jadi yang catatan hanya pertemuan di dalam reuni atau acara-acara ini, mari kita ke interbut. Yang tukang parkir kah, yang direktur, mari kita akan kembali ke suasana. Itu yang pengalaman ini, jadi kita nggak usah dibuat ruwet masalah organisasi. Ya, jadi kalau tadi mengikuti tradisi yang dulu-dulu, malam ini kita memberi calon, ya mari kalau kita setuju ya, udahlah kita nggak usah mempersoalkan apa itu formal atau ini, yang penting kita jalan, organisasi kita berjalan seperti yang dulu-dulu. Hingga kembali akrab, itu aja harapan saya, mari kita jalin keakraban ini. Nah, terima kasih, ini sekedar komentar, ada pertanyaan. Iya, terima kasih. Sesi pertama berdasarkan wilayah sudah selesai, sekarang sesi bebas, jadi siapa yang ingin memberikan masukan, silakan angkat tangan. Monggo, masukan, oh ini Pak Gagah, monggo, loudspeaker. Pak. Jadi di bulan Syawal ini saya mohon maaf atas segala ucapan maupun tingkah laku saya yang mana di dalam pergerakan alumni mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata saya atau tindakan-tindakan saya. Dan tadi memang saya sedikit berinstruksi dengan cara saya, karena itu sudah merupakan kebiasaan saya kalau melihat sebuah tatanan yang saya rasa tidak kurang gitu. Jadi mohon maaf, jadi dengan segala kebesaran jiwa bisalah saya dimaafkan, karena saya juga menghargai teman-teman atau saudara-saudara alumni kita yang jauh-jauh datang dari Bali, datang dari Makassar, datang dari Batam, juga datang dari Jakarta dan semua daerah-daerah. Tidak kecil ongkos yang dikeluarkan untuk datang ke Kota Malang ini untuk menghadiri reuni sekaligus untuk mengunjungi sanak keluarganya itu. Di sini saya tidak tidak bermaksud membuat suasana tidak nyaman seperti yang saudara teman-teman tadi rasakan. Tapi yang saya inginkan bahwa bahwa yang kita inginkan adalah, coba diingat ini ya, bahwa kita sebagai senior yang dulu, senior ini, ya terutama para senior ini, kita harus meletakkan sebuah sistem yang kuat untuk alumni itu sendiri, sebuah sistem yang kuat, yaitu sebuah sistem yang bernuansa yuridis. Jadi bukan de facto, hanya katanya saja. Ini ya itu organisasi apa yang katanya itu. Karena kalau saya seperti kalau sekarang saya menggugat secara organisasi, iya kan. Hari ini ada pemilihan ketua. Orang organisasi sudah tahu. Kalau ketua ini ada juga, ketua itu ada demisioner dulu. Loh, cuma ini adalah organisasi sosial. Kita menghargai yang jauh-jauh, ya kan? Gak apa-apa lah, tapi ini ada aturan yang khusus kita hargai. Karena untuk mendatangkan yang jauh-jauh itu juga sangat membutuhkan ongkos, juga sangat membutuhkan pengorbanan. Ya, saya tak mewakili PL 81 aja ya.
Jadi pada malam hari ini, maaf saya kalau masalah ADRT, undang-undang nggak begitu paham saya. Tapi saya mengamati bahwa alumni ini rukun bagi saya gitu. Itu sewenang sekali. Ya. Kalau masalah ADRT dan lain-lainnya, setahu saya itu lama sekali dibikin. Artinya perlu ADRT itu direvisi. Perlu itu dengan perkembangan zaman ini, dengan tidak mengurangi substansinya. Yang jelas Sarasehan yang buat hari ini itu masih belajar Bapak ya. Kita kehilangan seorang tokoh. Untuk maaf selaku kalau menunjuk itu sama dengan undang-undang. Maaf, waktu itu Bapak kita Pak Oga. Saya kalau boleh tahu, pernahkah terjadi untuk Ketua Iqbal itu dipilih? Tolong dijawab. Kalau pernah mungkin saya nggak tahu. Ya. Selama ini ya, Mas Hari, jadi sampean, jadilah. Mas Bambang Cu, jadi. Waktu itu kenapa kok tidak ada yang nolak? Ya, ini maaf Pak, maaf, yang senior maaf sekali. Sekarang kita belajar pilihan secara demokrasi kok angelmen gitu ya. Tapi kalau ada yang mau jadi tokoh, sampai yang jadi, monggo silahkan. Yang jelas ini adalah sosial Bapak ya. Jadi kalau ada yang ngurusi sewenang gitu ya. Itu harapan saya. Kalau pola ini kurang baik, mohonlah dikasih saran supaya bisa berjalan gitu. Karena ngumpul kayak gini sulitnya kayak apa. Saya karena nggak paham ngomong ke Pak Dodi. Pak Dodi saya ngomong apal ke Pak Dodi. Dot, ya opo, lek Ketua Iqbal itu diambil di luar Malang. Sekali-kali Malang itu ngelencer. Jawabannya Pak Dodi, gak iso, masalah ADRT harus orang Malang. Nah ini sudah saya mandek sudah. Ya, itu Bruno. Sehingga kesempatan untuk memilih Ketua Iqbal kemungkinan hanya hari ini, kemungkinan. Ya. Nah itu sehingga saya ngomong dengan teman-teman, yuk coba nanti diusut. Itu memang untuk menjadi Ketua Iqbal itu cukup berat karena mau nanti harus menyiapkan kegiatan reuni akbar yang cukup berat, terutama pendanaan. Tapi alhamdulillah ya, karena kebaikan dan kepedulian teman-teman ya, kita yang sudah berhasil, insya Allah anggaran di Bu Dodi. Bu Dodi, anggarannya nggak kurang ya? Apa kurang anggarannya? Kurang enggak anggarannya? Enggak ya? Mbak Yuli enggak ya? Alhamdulillah. Masuk Mbak Niken lah kalau kurang ada yang nutupi. Artinya Pak Dodi kemarin ngomong, Pak anggaran ini kurang. Hitungan alhamdulillah saya yang bantu selawi juta. Ya. Artinya kegiatan hari ini kita nikmati. Artinya maksud dengan jungkir balik mencari dana. Ya, bahkan kemarin yang datang ditarik 50.000 aja kan nggak usah wis nggak apa-apa, nanti ada yang nanggung ya. Artinya jangan khawatir siapapun yang jadi Ketua Iqbal untuk menyiapkan ke depan ya, insya Allah kita nggak akan kurang dana. Banyak teman-teman kita itu yang sudah berhasil dan banyak teman-teman kita yang sangat peduli dengan alumni, dengan kegiatan reuni, kegiatan semacam ini ya. Sehingga mohon kalau memang ini baik, monggo diteruskan, ya. Karena kita sudah tidak mungkin lagi bisa ada seseorang yang memperkuat. Ini yang jadi, ya. Dan alhamdulillah, ya. Dan faktanya juga, ya. Selama ini mungkin ya belum pernah ada pilihan kayak gini, ada penetapan kami. Cuma kami tadi menyarankan kepada Pak Sir, tolong ditunjuk kandidatnya dulu. Dari kandidat itu kita pilih siapa yang jadi ketua ya, untuk ke depan ya. Yang jelas kita pilih orang-orang yang punya waktu pertama ya, punya waktu untuk sebagai Ketua Iqbal ya, dan peduli dengan alumni. Itu mas-mas dengan Bapak yang saya hormati, saya cintai ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan. Kalau ada kurang, mari kita bangun, kita bareng-bareng. Kita nggak usah menengok yang dulu ya, yang jelas yang dulu pun juga sudah berhasil mengantarkan sampai dengan
reuni hari ini. Terima kasih Mas Bamsud. Mohon maaf. Terima kasih Pak Sali. Jadi resumenya seperti ini Bapak Ibu. Kita memang akan memilih, kalau penetapannya tidak harus hari ini, tetapi pilihannya sudah ada hari ini. Karena setelah dipilih, menurut saya mereka bekerja untuk memperbaiki ini Pak Samsul, tolong draft yang dari dulu itu sudah saya masukkan. Saya sudah meminta masukan kepada kawan-kawan. Tetapi kalau masukan itu masih kurang, silakan tulis email, saya kirim. Ya, saya kemarin begitu di WA itu saya ngomong begitu, tapi ada tanggapan dari beberapa orang yang juga mengirim email. Terakhir dikumpulkan ke Pak Dodi, sama Pak Dodi juga belum selesai. Nah ini memang pekerjaan, gitu Pak. Jadi adil. Terus yang pertama surat keputusan dulu. Keputusan ini adalah keputusan Ketua Iqbal. Jadi kalau menurut saya surat keputusan ini adalah surat keputusan Ketua Iqbal yang diketahui atau disetujui atau terus. Diketahui oleh Kepala SMK Negeri 1 Singosari. Jadi tata aturannya, organisasinya menurut saya kok begitu. Jadi Pak Sali ini saya diskusi, Pak sampean sebagai kepala sekolah iso ngetokno SK Iqbal. Pak Sali saya tanya-tanya enggak ada. Jadi surat keputusan ini adalah surat keputusan hasil rapat malam ini. Kita buat surat keputusan, kita tetapkan, kemudian diketahui oleh Pak Sali. Terus selain surat keputusan ada berita acara. Ada berita acara penyempurnaan ADART. Nah, ada berita acara ADART yang saya terima dari Pak Hari itu dibuat